Selamat jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perkembangan teknologi manusia praaksara. Bagaimana manusia praaksara mengenal teknologi? Sebenarnya sejak zaman nenek moyang kita, teknologi khususnya teknologi dari batu sudah dikenalkan. Dan sampai zaman sekarang pun, teknologi ini masih kita pakai. Contoh, di sini ada beberapa gambar teknologi manusia yang dari batu yang masih kita pakai sampai zaman sekarang. Ini bisa kalian lihat di sini teknologi apa saja. Kalau kalian amati gambar tersebut, alat itu masih digunakan. Padahal kalau dipikir sekarang sudah zaman teknologi yang serba maju, teknologi yang serba canggih, zaman internet dan sebagainya. Tetapi mengapa alat-alat dari batu masih digunakan? Nah, di sini marilah kita sekarang bersama-sama akan membahas bagaimana nenek moyang kita mengenal teknologi dari batu, walaupun teknologi ini masih kita gunakan sampai. Kebudayaan Pacitan. Alat-alat dari Pacitan pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald, dan alat yang ditemukan adalah alat-alat dari batu, ditemukan di Sungai Basoka dekat Punung Pacitan dan digolongkan sebagai alat paleolitikum atau paleolitik yang bercorak celen, yang merupakan tradisi tingkat awal paleolitik di Eropa. Dan alat yang ditemukan terbuat dari batu yang masih sangat kasar karena belum diumpam atau belum diasah, dan bentuk ujungnya agak runcing, yang gunanya itu untuk berburu. Kemudian alat yang berupa kapak genggam dan kapak berimbas gunanya untuk menusuk binatang atau menggali tanah untuk mencari umbi-umbian. Ditemukan juga alat penetak atau chopper dan juga alat-alat serpih. Dan alat-alat yang dipakai memang masih bentuknya sederhana. Dinamakan kapak berimbas atau kapak genggam karena cara penggunaannya itu digenggam. Dan alat-alat ini banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Flores, dan Timor. Jenis manusia yang menciptakan kebudayaan Pacitan adalah Pithecanthropus erectus, dan ini berdasarkan hasil penemuan budaya Pacitan yang diduga dari tingkat akhir Pleistosen Tengah. Ini contoh gambar kebudayaan kapak genggam. Berikutnya kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong berkembang di daerah Ngandong, Sidorejo, Ngawi. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang, khususnya tulang rusa. Dan alat-alat ini digunakan sebagai penusuk atau belati. Dan ditemukan juga alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Alat-alat ini juga ditemukan di daerah Sangiran seperti Kalsedon. Alat ini sering disebut flake. Alat ini berasal dari lapisan Pleistosen atas, jadi lebih muda daripada kebudayaan Pacitan. Jenis manusianya adalah Homo soloensis dan Homo wajakensis. Dan daerah persebarannya ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Halmahera. Ini bisa kalian lihat bagaimana hasil budaya alat-alat budayaan Ngandong. Di sini ada yang namanya flake, ini yang namanya celdon, ini alat-alat dari tulang, ini kalsedon itu tadi sama. Dan selanjutnya adalah kejoken Modinger, itu adalah antara pantai dan gua. Di daerah pantai banyak ditemukan yang namanya kejoken Modinger. Kejoken Modinger itu diambil dari bahasa Denmark, itu kejoken yang artinya dapur dan moding yang artinya sampah. Maka kejoken Modinger sering dinamakan dengan dapur sampah. Dan kita pernah membahas pada pola hunian. Di sana ada di mana dapur sampah ini terdiri dari tumpukan kulit kerang yang sudah membatu. Kalau kita melihat hasil dari kejoken Modinger berupa tumpukan kulit kerang, ini bisa menjadi bukti bahwa waktu itu manusia purba sudah bertempat tinggal dan rumahnya berupa rumah panggung. Ini Apris Sausroce.
Abri Saus Roche adalah gua tempat tinggal manusia purba. Pada waktu manusia purba sudah mulai menetap sementara, mereka tinggal di gua-gua. Dan gua ini menyerupai ceruk yang cukup untuk berlindung dari panas dan hujan. Dan penelitian Abri Saus Roche ini diawali oleh Van Steen Kallenveld antara tahun 1928 sampai 1931 di Gua Lawas, Sampung, Ponorogo. Dan waktu beliau melakukan penelitian, ditemukan alat-alat dari batu yang berupa ujung panah, batu panggilingan, kapak-kapak yang sudah diasah. Berarti pada masa ini menunjukkan alat-alat yang mereka pakai sudah lebih halus daripada zaman sebelumnya. Dan pada masa ini sering dinamakan dengan istilah Sampung Bone Kultur. Dan gua sebagai Abri Saus Roche antara lain ditemukan di daerah Besuki, Bojonegoro, Sulawesi Selatan. Bahkan gua-gua di Sulawesi Selatan itu sudah banyak yang dilukisi dengan lukisan-lukisan tangan, binatang-binatang sebagai lambang kepercayaan mereka. Sampai akhir abad 19 masih didiami oleh suku bangsa Toala, sehingga dikenal dengan istilah budaya Toala. Hasil dari budaya Toala ini antara lain flake, alat-alat kecil dari batu, alat-alat dari tulang, serta serpih bilah yang berfungsi untuk melubangi sesuatu, misalnya kulit. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya.